Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1436 sampai bab 1440. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga pangeran di masa depan. Pastikan mereka memiliki kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Mereka tidak akan pernah dirugikan dalam hal apapun cara. Dan aku akan selalu melakukan apa yang diperintahkan pangeran kepadaku. Mata Kaisar Sisu bersinar dengan tekad. Dia mungkin takut pada Ye Junlin sebelumnya, atau dia mungkin ingin mengandalkannya. Tapi sekarang, saya yakin sepenuhnya. Adapun istana Zentian, Tang Beidao dan lainnya masih harus melanjutkan pekerjaannya. Mereka ingin membalaskan dendam Ye Junlin. Klan Sishu juga memutuskan untuk membangun patung besar untuk memperingati raja di Jiangbei. Kok bukan pengkhianat seperti Ye Junlin yang mati, pahlawan hebat seperti Raja Yizi Bingjian? Ya Tuhan, kamu tidak adil. Ya, jika memungkinkan, tukarkan nyawa Ye Junlin dengan kelangsungan hidup Raja Yizi Bingjian. Pergi. Keluarga Li dan Zhao sangat marah. Mereka bahkan ingin Ye Junlin mati. Saat Li Ziran berduka untuk Raja Yizi, dia juga mengkhawatirkan Ye Junlin. Di mana dia sekarang? Bagaimana kabarmu? Tidak terjadi apa-apa. Kembali dengan cepat, Junjun dan aku menunggumu. Daxia mengirimkan beberapa kelompok orang untuk mencari keberadaan Ye Junlin. Namun hasilnya mengecewakan. Tidak dapat ditemukan sama sekali. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan dia akan selamat. Berita segera menyebar secara internasional, di forum benua timur yang beranggotakan 28 negara. Raja Daxia memilih untuk bertarung karena sedikit kontroversi. Untuk melindungi keselamatan orang lain, dia harus dibunuh. Untuk sementara waktu, orang-orang luar negeri menuduh Daxia mendominasi, dan Raja Yizhi bahkan lebih arogan. Dia bermimpi seluruh benua timur akan mendengarkannya. Sekarang meskipun raja berdampingan sudah mati, dia masih harus menanggung keburukan. Semua kesalahan ada di kepalanya. Itu semua salahnya. Pangeran William yang tak tahu malu, kerajaan elang perang yang tak tahu malu. Semua orang di Daxia penuh kebencian dan kemarahan. Namun, raja berdampingan telah menjaga harga diri dan martabat Daxia. Pukulan besar terhadap Daxia hampir membuat semua orang di luar negeri heboh. Ini merupakan pukulan terbesar bagi Daxia dalam 1 abad terakhir. Tentu saja mereka harus membayar mahal. Saking senangnya, Pangeran William langsung memberikan status klien kepada Avengers. Avengers sudah memiliki 13 pulau dan 1 daratan. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, mereka dapat sepenuhnya mengkhianati Daxia. Jika kita mati berdampingan, siapa yang bisa menghentikan kita? Naga hitam tertawa setelah kembali ke organisasi. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka kini menjadi sasaran secara diam-diam. Para anggota Balai Zentian sangat bersemangat. Namun sayangnya, penguasa istana tidak ada di sini. Mereka hanya bisa terus menatap, menunggu perintah yang tidak bisa ditunggu. 3 hari 3 malam telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jiulong. Api perang padam dan asapnya hilang. Gunung Jiulong menunjukkan wajahnya yang hancur. Gunung itu hampir rata, bumi hangus di mana-mana. Ini seperti api penyucian di bumi. Daxia masih menunggu keajaiban terjadi. Jika keajaiban terjadi, pasti warnanya merah. Namun, tiang bendera yang terbakar ditemukan di bumi yang hangus. Tak perlu dikatakan lagi, Daxia Longqi telah lama terbakar. Sangat mustahil bagi Ye Junlin untuk hidup. Keajaiban mimpi Daxia hancur total. Dia selalu manusia, bukan Tuhan. Peluru masih bisa melukai. Belum lagi tingkat cakupan pengeboman seperti ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak mungkin. Pada hari yang sama, Daxia mengumumkan, Raja Yizi Bingjian meninggal dunia.
dan dia ditambahkan sebagai martir dan akan hidup selamanya. Pantai sepi di Star Country, seorang gadis kecil yang sedang memungut kepiting tiba-tiba berkata, "Bu, lihat ada orang di laut." "Hah?" Ibu gadis kecil itu menoleh dan terkejut. Seorang pria perlahan berdiri di laut, berlumuran darah. Saking ketakutannya, ia segera menggendong anak itu dan melarikan diri tanpa mempedulikan hal lain. Setelah lelaki itu sampai di pantai, dia berbaring di atasnya, berjemur di bawah sinar matahari, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Tuhan masih menolak menerimaku." Dia tidak lain adalah Ye Junlin. Ya, dia belum mati. Dia hidup. Kenapa dia tidak mati? Semuanya masih bergantung pada buku kungfu yang menantang surga yang pernah dia peroleh di penjara. Setelah cobaan terakhir, dia menyelesaikan keterampilan tertua ini. Apa yang ditekankan oleh praktik ini bukanlah menghancurkan atau membangun. Semakin serius kerusakannya, semakin kuat pula dampaknya. Teknik ini paling cocok untuknya dalam pertempuran di Gunung Jiulong. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah Ye Junlin sedang berlatih dan menggunakan teknik kuno ini dalam keadaan ekstrim seperti itu. Dalam hal ini, kekuatannya masih meningkat pesat. Apalagi saat lawan mengebom terus-menerus, itu juga saat di mana tubuhnya mengalami kerusakan paling parah. Bukan saja dia tidak menghindarinya, tapi dia menggunakan cobaan ini untuk mempraktikkan teknik ini. Dia menggunakan keterampilan tempur, energi, dan kekuatan tak kasat mata untuk melindungi tubuhnya, dan terpaksa diledakkan berkeping-keping. Menyelamatkan satu nyawa, tentu saja, istirahat di sini juga perlu dilakukan sampai batas tertentu. Pasti mustahil jika tubuhmu dihajar hingga berkeping-keping. Ye Junlin mengandalkan hal lain, baju besi berharga yang diberikan Ye Zhenlin padanya saat itu. Dia tidak hanya memblokir banyak kerusakan selama pertempuran, tetapi dia juga menjaga tubuh Ye Junlin yang rusak selama pemboman tetapi tidak hancur total. Hal ini memungkinkan Ye Junlin menggunakan teknik kuno. Namun pada akhirnya armor harta karun itu hancur berkeping-keping. Dengan mengandalkan inilah Ye Junlin bisa bertahan. Namun kesehatannya sangat buruk, ada luka di sekujur tubuh. Perlu pulih sesegera mungkin, jangan lama-lama di sini, cepat pergi. Ye Junlin segera pergi. Jika musuh menemukannya, itu akan sulit. Meskipun kekuatan bertarungnya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, tubuhnya saat ini membuatnya tidak mungkin melakukan ini sama sekali. Ye Junlin memilih untuk memulihkan diri di Xingguo. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Setelah tiba di tempat yang aman, Ye Junlin menyeka cincin Yanlong hingga bersih. Dia mencabut bendera naga Daxia lagi, terlipat rapi. Belum ada yang melihat wajah asli Raja Yizi, jadi Ye Junlin bisa pulih dengan baik di Star Kingdom. Ye Junlin sangat marah saat mendengar kelakuan Pangeran William yang tidak tahu malu. Tapi kali ini saya punya beberapa bukti, lain kali, Anda akan punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap Pangeran William dan yang lainnya. Mendengar itu dunia luar mengira dia sudah mati. Ye Junlin tersenyum, dengan cara ini Anda bisa kembali. Sekarang, Raja Yizi sudah mati, tapi Ye Junlin masih hidup. Dia berbisik, Junjun, Ziran, tunggu aku, dan kembalilah segera setelah aku pulih. Setelah mengubah penampilannya, Ye Junlin berbaring. Sekarang konsumsinya terlalu besar. Jika beberapa ahli tingkat dewa datang ke sini sekarang, dia pasti akan mati. Saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak ada pembawa yang dapat menahannya. Itu juga tidak berguna, dia sudah pernah merasakan hal itu sekali. Aku tidak ingin hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Tapi untungnya, tidak ada yang akan menyadari bahwa saya sedang memulihkan diri di Star Kingdom. Mereka bahkan tidak akan berpikir bahwa saya berada di tempat paling makmur di Star City, ibu kota Star Kingdom. Ye Junlin tersenyum. Dong dong dong, namun detik berikutnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu.
Ketukan di pintu terdengar cepat dan keras. Tidak. Mata Ye Junlin memancarkan sinar dingin. Dia buru-buru bersembunyi di pintu. Apa yang paling kamu takuti? Seseorang pasti mengikutiku. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari sini, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kerajaan bintang. Dia terluka parah. Siapa? Ye Junlin bertanya. Ketika pihak lain tidak menjawab, dan keadaan menjadi sunyi. Tidak bagus, Ye Junlin mengandalkan persepsi tajamnya untuk menghindar dengan cepat. Boom, saat berikutnya, pintu dibanting hingga terbuka. Retak-retak, pada saat yang sama, semua jendela terbuka. Seorang pria berpakaian hitam bergegas masuk dari luar. Mereka segera mengepung Ye Junlin, mencari kematian. Ye Junlin hendak mengambil tindakan, orang lain berbicara. Jangan salah paham, kami dari klan Laut Cina Timur. Pria itu tiba-tiba berkata, dari klan Donghai. Ye Junlin terkejut beberapa saat. Ya, itu benar. Meskipun Laut Cina Timur milik Daxia, wilayah laut tempat kami beroperasi sangat luas. Kami terlibat di wilayah laut negara-negara seperti Pulau Timur dan Kerajaan Bintang. Bahkan bisa jadi mengatakan bahwa kami adalah orang pertama yang menangani semua masalah besar dan kecil di wilayah laut terdekat. Saya langsung mengetahuinya. Kata pemimpin itu. Ye Junlin mendengar dari Raja Sitian bahwa yang terkuat di antara 4 gerbang adalah gerbang Beiliang, diikuti oleh gerbang Donghai. Donghai Gate Valve memiliki keistimewaan, seluruh aktivitasnya dilakukan di laut. Tempat tinggal mereka berada di pulau-pulau misterius. Bahkan satelit pun mungkin tidak dapat ditemukan. Jadi mereka sangat kuat, dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari klan Donghai di sini. Mengapa kamu datang kepadaku? Ye Junlin bertanya. Dipercayakan oleh seorang teman lama, kami telah memperhatikanmu sejak kamu pertama kali tiba di Star Kingdom. Terutama ketika kamu melarikan diri dari Gunung Jiulong dan melompat ke laut untuk melarikan diri, kami mengikutimu sepanjang jalan. Kamu lebih kuat dari yang kami bayangkan, dan kami mengejarmu. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan tempat ini. Kata pria itu, dipercayakan oleh seorang teman lama. Ye Junlin tampak bingung. Teman lama ini jelas bukan dari Yan Longwei atau Daxia. Siapa itu? Kali ini Kerajaan Bintang menerapkan blokade ketat. Daxia tidak bisa mengirim orang masuk. Sebaliknya, Sekte Laut Cina Timur semacam ini, yang telah lama aktif di perairan terdekat, dapat menyelinap ke Kerajaan Bintang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Xingguo. Perintah yang kami terima adalah jika Anda dapat meninggalkan Gunung Jiulong hidup-hidup, klan Donghai akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sepertinya Anda tidak mengecewakannya, Anda dibiarkan hidup. Mulai sekarang, klan Donghai akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Ayo tinggalkan Star Country sekarang. Dan seseorang sudah mengincarmu. Kamu harus pergi, itu identitasmu. Ye Junlin, Star Country bukan lagi tempat benar dan salah. Kamu Junlin terkejut. Saya khawatir ibu dan putrinya melaporkannya. Tetapi siapa dermawannya? Ye Junlin menjadi semakin bingung. Apakah masih ada yang mau menyelamatkan diri? Terlebih lagi, nada suara ini sangat familiar baginya. Dan itu bisa membuat klan Laut Cina Timur berusaha keras untuk menyelinap ke Kerajaan Bintang untuk menyelamatkan orang. Itu menunjukkan bahwa dermawannya ini sangat luar biasa. Ye Junlin tidak menolaknya. Kekuatan tersembunyi klan Laut Cina Timur pasti memiliki banyak pengobatan kuno dan keterampilan pengobatan kuno juga sangat populer. Ini sangat bermanfaat bagi kesembuhan Anda sendiri. Segera, Ye Junlin mengikuti klan Donghai dan meninggalkan Star Country. Datang ke pulau misterius di sebelah timur Daxia. Memulihkan diri di atasnya. Namun, Ye Junlin tidak mengirimkan pesan ke Daxia atau siapapun. Bagaimanapun, klan Donghai tidak ingin diekspos. Mari kita tunggu sampai semuanya pulih. Sebenarnya, dia tidak harus mati. Selama dia meminum obat yang kami berikan padanya, dia bisa bertahan hidup.
Semua orang di penjaga Yanlong menghela nafas. Ramuan yang khusus dibuat oleh Daxia sangatlah kuat dan menakjubkan. Tidak masalah menyelamatkan nyawanya di medan perang. Ini jimatnya, namun ramuannya terbatas dan didistribusikan sesuai kuantitas. Sulit bagi Yan Longwei untuk mengemukakan banyak hal pada awalnya. Sayangnya, Yan Longwei menerima kabar bahwa Ye Junlin akan pergi dan membagikan obatnya kepada istri, anak perempuan, dan ibunya. Dia tidak membawa obat apapun. Segera setelah itu, Li Ziran dan Zhou Yingying menerima sebuah paket. Setelah dibuka, ternyata itu adalah ramuan. Itu diserahkan kepada mereka oleh Ye Junlin. Melihat ini, mereka berdua semakin yakin bahwa Ye Junlin bukanlah pengkhianat. Kamu harus kembali, Li Ziran memandang ke cakrawala dan berdoa dalam hati. Zhou Yingying bahkan menangis. Mengapa putranya begitu menderita sepanjang hidupnya? Hal ini sudah terjadi sejak kecil. Hal yang sama juga terjadi sekarang. Tetapi jika Anda bertanya kepada Ye Junlin apakah dia bersedia, dia pasti akan menjawab ya. Ia dilahirkan untuk menjadi pejuang Daxia, memasuki Daxia dalam kehidupan ini. Saya tidak menyesal. Saya masih ingin menjadi penduduk asli Daxia di kehidupan saya selanjutnya. Di rumah leluhur keluarga Li di Jiangbei, Li Songkui dan yang lainnya mendekati Li Ziran. Ziran memberitahumu sebuah rahasia. Menurut berita dari Star Kingdom, Ye Junlin ditemukan di sebuah rumah besar di Star City. Mendengar ini, Li Ziran bergidik. Haha, Ye Junlin adalah pengkhianat, dia membelot dari Daxia dan menjalani kehidupan mewah di luar, dikatakan. Bahwa rumah itu bernilai miliaran dan memiliki ratusan pelayan. Ziran tidak berbicara omong kosong, ada dengan bukti. Apakah kamu masih menunggu dia kembali? Tidak mungkin, sepertinya kakinya sudah sembuh. Li Songkui dan yang lainnya mengkritik keras perilaku Ye Junlin. Memang benar, tidak ada asap jika tidak ada asap. Seperti yang dikatakan orang-orang dari klan Laut Cina Timur, Xingguo mengetahui keberadaan Ye Junlin. Tapi sebelum mereka bisa menemukannya, Ye Junlin dibawa pergi. Jadi Xingguo hanya mengarang berita bahwa Ye Junlin telah membelot ke Xingguo dan mempublikasikan masalah tersebut secara luas. Awalnya, Ye Junlin dan yang lainnya sudah melupakannya. Hanya karena saya melihatnya, saya menyatakannya kepada dunia luar. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin masih hidup di Star Kingdom, semua orang di pengawal Yanlong dan Aula Zentian tercengang. Yang lain tidak tahu identitas Raja Yizi berdampingan. Bukankah mereka mengetahuinya? Mungkinkah Ye Junlin masih hidup? Hal yang mustahil. Dikonfirmasi lagi dan lagi. Tidak mungkin dia masih hidup. Satu-satunya kemungkinan adalah Xingguo mengarang berita ini dan dengan sengaja menyentuh Hei Ye Junlin dan Daxia. Bagaimanapun, orang-orang ini berkolusi dengan orang-orang di kerajaan Elang Perang dan pandai menggunakan konspirasi semacam ini. Yan Longwei segera memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak disengaja. Mereka hanya mengira itu dibuat oleh Xingguo, namun nyatanya Xingguo benar-benar melihat orang tersebut. Hanya saja terdapat kejanggalan informasi. Seseorang yang tidak mengetahui bahwa Ye Junlin adalah Raja Satu Kata. Tidak ada yang tahu bahwa Xingguo benar-benar melihat Ye Junlin. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Su Barat. Mereka tidak percaya ketika mendengar bahwa Ye Junlin masih hidup. Itu hanya bisa dianggap sebagai sarana Xingguo untuk menyerang Daxia. Tapi itu memang berpengaruh. Satu kata berdampingan, Wang Xian jatuh. Belakangan, mantan Dewa Perang Kunlun membelot ke Kerajaan Bintang. Itu merupakan serangkaian pukulan bagi Daxia. Pangeran William melihat efeknya dan secara khusus menghadiahkan 5 pulau kepada para Avengers. Bahkan ada imbalan yang sangat besar bagi Macan Hitam, orang yang melakukan masalah ini. Li Ziran ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Ye Junlin tidak membelot. Bukti yang lebih meyakinkan adalah obat yang ditinggalkan Ye Junlin untuknya. Tapi dia masih mengerti alasan mengapa seorang pria bersalah membawa batu giok padahal dia tidak bersalah.
Begitu ramuannya terungkap, orang-orang akan menonton. Aku hanya bisa menunggu dalam diam, menunggu Ye Junlin kembali dan membuktikan segalanya. 2 bulan berlalu dengan cepat, dan bahkan beberapa tunas hijau tumbuh di Gunung Jiulong. Artinya kehidupan baru. Ye Junlin adalah murid baru. Hidup kembali, hampir semua yang ada di tubuhnya dipulihkan di pulau misterius Menfai di Laut Cina Timur. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Raja Yizi berdampingan. Kamu boleh pergi, tapi jangan sebutkan keberadaan kami kepada siapapun. Iya, kamu melakukan ini sendirian dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dan kami tidak membutuhkanmu untuk membalasnya kebaikanmu. Kami dipercayakan oleh orang lain, pergi secepatnya dan anggaplah kamu belum pernah melihat kami. Beberapa orang dari klan Donghai memberikan banyak instruksi. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Ini memungkinkanku menyembunyikan Daxia dari diriku sendiri. Tapi kekuatan tersembunyi ini bisa dianggap membantu Daxia sekali. Jika klan Laut Cina Timur mendapat masalah di masa depan, saya, Ye Junlin, akan mengambil tindakan. Ye Junlin berkata dalam hati, tapi siapa yang ingin klan Donghai membantu mereka? Ye Junlin belum menemukan jawabannya. Beberapa anggota klan Laut Cina Timur sangat bungkam sehingga mereka tidak bisa bertanya sama sekali. Sekitar sehari kemudian, Ye Junlin naik perahu ke perairan timur Daxia. Apa yang tidak dia duga adalah darurat militer diberlakukan di sini, dan ada banyak tentara yang bersiap-siap. Sepertinya akan terjadi perang kapan saja. Ye Junlin langsung mengerti bahwa ini adalah upaya Daxia untuk mencegah musuh melakukan serangan diam-diam. Lagi pula, pada saat ini, ketika moral Daxia sedang rendah, itu adalah waktu terbaik bagi musuh. Oleh karena itu, imigran seperti Ye Junlin harus diperiksa satu persatu. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Junlin melihat sekilas Fan Shengnan dan Chen Wudao. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Pada saat ini, wajar jika kedua dewa perang duduk di sini. Tak lama kemudian, mereka berdua juga melihat Ye Junlin. Hal ini mengejutkan mereka. Ye Junlin, itu kamu. Apakah kamu benar-benar berani kembali? Kamu pengkhianat. Chen Wudao bergegas maju dengan mengancam. Pengkhianat sangat memalukan, mereka harus dibunuh. Bagaimana Raja Yizi berdampingan melayani Daxia? Lihat dirimu lagi. Tidakkah kamu merasa malu? Jika aku jadi kamu, aku akan melompat ke laut dan bunuh diri. Semua orang awalnya mengira aku tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan raja satu kata. Melihat pengkhianat Ye Junlin muncul, orang bisa membayangkan kemarahannya. Aku juga sangat kecewa padamu. Kami pergi ke Star Kingdom dan menjadi pahlawan yang tak tertandingi di negara ini, tapi kamu adalah pengkhianat yang diteriakkan semua orang, Fan Shengnan. Memandang Ye Junlin dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Tapi aku bisa mendengarkan penjelasanmu. Karena kamu sudah kembali ya? Tidak. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar pulih. Fan Shengnan segera mengetahui bahwa Ye Junlin tidak berada di kursi roda dan tubuhnya kembali normal. Sembuh, Chen Wudao akhirnya sadar dan menatap Ye Junlin dengan berlebihan. Inilah alasanku, aku pergi ke Star Kingdom untuk membiarkan tubuhku pulih. Sekarang setelah aku pulih, aku kembali dan terus mengabdi pada negara. Ye Junlin berkata sambil tersenyum murah hati. Dia juga sangat bersemangat. Sekarang dia tidak lagi memiliki kursi roda dan identitas raja satu kata, dia menjadi santai. Kali ini tidak perlu menyembunyikannya lagi, Anda bisa melepaskannya dan keluar. Apakah kamu benar-benar pulih? Chen Wudao dan Fan Shengnan melihat sekeliling dan melihat bahwa Ye Junlin benar-benar kembali normal. Ya, apakah kamu masih menganggap aku pengkhianat? Kenapa aku harus melakukannya, Ye Junlin? Tanya Ye Junlin. Semua orang menggelengkan kepala. Tapi coba pikirkan, meski tidak sebaik Raja Yizi, dia tetaplah pahlawan Daxia. Bagaimana dia bisa berkhianat? Xingguo lah yang membuat tuduhan palsu.
sengaja masuk ke dalam kegelapan untuk menyerang Daxia. Melihat Ye Junlin pulih, Chen Wudao sangat senang. Karena dia akhirnya bisa memenuhi obsesi di hatinya. Kalahkan Ye Junlin lagi. Bersambung.